Keluarga Allah yang terkasih, selamat malam, dan kita malam hari ini menyiapkan hati untuk beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga malam ini turut dilayani saya sebagai pelayan firman, dan ada Meta, ada Lala, ada Sifra, juga ada Rinto, dan tentu saja banyak kawan-kawan kru yang turut membantu dari balik layar. Natal semakin mendekat dan hati kita makin meluap menyambut Raja yang mulia. Mari kita bernyanyi, memuji Allah kita, gapuramu lapangkanlah. Kita berdoa. Kami membuka hati kami ya Bapa untuk sepenuhnya boleh Tuhan tuntun, Tuhan berkati dalam ibadah keluarga bersama dengan saudara-saudara seiman dari berbagai penjuru tempat. Biarlah melalui ibadah keluarga ini kami semua boleh menerima berkat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Manusia dianugerahi akal pikiran. Dengan akal dan pikirannya kita sanggup berpikir, melakukan berbagai strategi agar bisa survive dan sebagainya. Namun sebagai manusia hendaknya kita juga rendah hati mengakui bahwa akal pikiran kita tidak selalu bisa mencerna pekerjaan Allah yang besar. Pekerjaan Allah yang besar yang menyatakan keselamatan bagi manusia adalah peristiwa yang bagi sebagian orang tak masuk akal. Firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar hendak meneguhkan kita bahwa Allah adalah setia, selalu mau bersama dengan manusia. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Mazmur 80 ayat 2-8, 18-20. Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat.
Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, Dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon ara salah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kananmu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang berkenan memberkati kami, yang sebentar lagi akan membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pernahkah para sahabat menyaksikan entah secara langsung atau melalui video-video singkat yang muncul di YouTube atau media sosial yang merekam adegan beberapa hewan, hewan-hewan tertentu dengan segala kemampuannya berupaya untuk survive ketika menghadapi ancaman. Hewan tidak punya akal, tidak punya pikiran, dianugerahi insting sehingga mampu survive. Manusia dianugerahi lebih tinggi lagi. Saya mau memberi nama mesin yang super canggih, yaitu akal pikirannya. Akal pikiran yang mampu mencipta, mengatur strategi, mengelola daya kemampuan untuk survive, bahkan juga untuk menaklukkan. Manusia begitu sangat mengandalkan akal pikirannya sehingga tidak jarang akal pikirannya tidak jarang mentok ketika berhadapan dengan karya pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar dari daya tangkap akal pikiran manusia. Ketika akal pikiran manusia berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, akal pikiran manusia seringkali hanya menangkap dengan ini menguntungkanku atau enggak, masuk akal atau enggak, dan sebagainya. Kita bisa menyebut beberapa tokoh dalam Alkitab seperti Yunus. Yunus yang sering sulit mengerti mengapa Allah sedemikian mengasihi dan mengampuni Niniwe. Sehingga Yunus memutuskan, ikut dalam panggilan Allah. Atau Yeremia ketika diutus di masa mudanya, mengatakan, aku ini masih muda, aku tidak pandai bicara. Beberapa nama yang saya sebut tadi mengajak kita bercermin bahwa akal pikiran manusia itu kerap tidak dapat menjangkau pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Dalam teks yang tadi kita baca, Matius 1 ayat 18-25, kita akan melihat bagaimana cara pandang Yusuf melihat peristiwa kehadiran Yesus dalam kandungan Maria. Mari kita lihat cara pandang Yusuf ini. Di teks lain sebelumnya kan kita diajak untuk melihat cara pandang Maria menyikapi kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang kehadiran Yesus juru selamat dalam kandungannya. Di teks Matius 1 ayat 18-25 kita akan melihat cara pandang Yusuf. Cara pandang Yusuf memandang kehadiran Yesus sang juru selamat dalam kandungan Maria. Kita dapat menangkap kesan berbeda dari sudut pandang Maria yang mungkin saja bisa kita katakan lebih menggetarkan sebab bayi itu ada dalam kandungan Maria, bukan ada dalam kandungan Yusuf. Justru karena dalam kandungan Maria, maka Yusuf sangat bisa saja melarikan diri. Tidak perlu ambil pusing tentang kondisi Maria. Dalam Matius 1 ayat 18 kita membaca kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Yesus telah mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Informasi itu dia terima dari Maria. Dituliskan oleh narator, karena Yusuf seorang yang benar, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Meskipun Yusuf seorang yang benar, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Karena itu ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tapi kenyataannya informasi yang dia terima bahwa Maria telah mengandung bayi Yesus, bagaimanapun itu mengganggu Yusuf.
Di satu sisi Yusuf merasa terganggu dengan kenyataan itu. Tapi di sisi lain ia tidak sampai hati mencelakai Maria. Itu udah kebayang kayak gimana itu pergulatannya. Ya. Di satu sisi nggak siap dengan kenyataan itu. Di sisi lain nggak mau juga mencelakai Maria. Dia bergumul dengan hebat karena Yusuf ini seorang laki-laki. Mungkin seperti laki-laki pada umumnya, kalau udah mumetnya seperti itu nggak ngomong sama siapa-siapa. Apa laki-laki apa katanya? Tak berbicara, apa? Bagaimana itu? Tapi dalam pergulatan, pertimbangan yang hebat, menimbang, berpikir sendiri, bingung bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mau menyampaikan rencana itu, keinginan itu pada Maria. Ya. Gimana kalau saya menceraikanmu aja diam-diam? Ya. Dalam pergumulan menimbang keputusan, malaikat mendatangi Yusuf. Jadi malaikat tidak hanya mendatangi Maria, tapi juga mendatangi Yusuf. Yusuf, anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari pesan malaikat itu kita dapat mengerti mengapa pesan ini penting, sebab berarti Yusuf ragu pada informasi yang disampaikan oleh Maria. Setelah malaikat mendatangi Yusuf melalui mimpi Yusuf dan menyampaikan kebenaran itu, Yusuf juga perlu kan mempertimbangkan keputusan yang diambil. Apakah ia akan tetap menceraikan Maria secara diam-diam? Karena bagaimanapun keputusan tetap akan diambil oleh Yusuf, bukan diambil oleh malaikat. Sekalipun malaikat mengkonfirmasi ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Maria itu adalah benar. Ia akan mengambil tindakan mengikut kehendak Allah, mewujudkan rancangan keselamatan Allah bagi manusia dan dunia, atau terserah. Yang penting pergi. Sapaan malaikat pada Yusuf anak Daud mengingatkan kita juga pada Injil Matius pasal 1 ayat 1-17, daftar nenek moyang Yesus Kristus. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, hendak mengatakan bahwa Sang Mesias berasal dari keturunan Daud. Walaupun Yusuf bukan ayah Yesus secara biologis, namun Yusuf tetap ayah Yesus secara legal, secara hukum. Malaikat menegaskan secara personal bahwa Yusuf adalah anak Daud dan akan menjadi ayah sang juru selamat. Dan kedua, melalui pesan itu malaikat meneguhkan Yusuf agar tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab bayi yang dikandungnya sungguh-sungguh dari Roh Kudus. Yusuf adalah seorang Yahudi yang taat. Seorang Yahudi yang taat, yang tidak asing lagi tentang peranan kehadiran Roh Allah dalam dunia. Roh Allah yang hadir dalam penciptaan, pada penciptaan. Roh Allah yang memberi kehidupan. Roh Allah yang menggerakkan manusia melakukan sesuatu yang di hadapan bagi manusia itu tidak mungkin kalau hanya mengandalkan daya pikiran manusia. Yusuf juga tidak asing dengan kehadiran dan karya Roh Allah, dan malaikat menegaskan bahwa melalui pesan itu Maria akan melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu terjadi supaya digenapi yang sudah dinubuatkan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bagaimana pilihan Yusuf setelah malaikat memberi pesan, mengkonfirmasi bahwa informasi yang disampaikan oleh Maria itu sungguh benar? Yusuf bangun dari tidurnya dan berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf memilih percaya, mengarahkan pandangannya pada pekerjaan-pekerjaan Allah yang jauh lebih besar. Ia percaya bahwa Allah beserta dengan dia, beserta dengan Maria, beserta dengan manusia.
Walau dengan pilihan itu, dengan pilihan mengikuti perkataan malaikat Tuhan, bukan berarti bebas dari konsekuensi. Dia juga memperhitungkan konsekuensi apa yang akan dia alami. Namun konsekuensi yang sangat mungkin dia terima, bagi dia yang paling utama adalah wujud nyata rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Yusuf memilih percaya bahwa Allah beserta dengan Yusuf ketika mengambil pilihan tersebut. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan manusia. Yusuf memilih untuk meyakini karya Allah yang melampaui akal pikiran manusia yang terus bekerja di tengah dunia. Rencana keselamatan yang hendak diwujudkan Allah itu sedang bekerja, terus bekerja, dan Yusuf mau menerima dengan rendah hati untuk mau terlibat dalam karya besar keselamatan Allah bagi manusia dan bagi dunia ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita, berarti pada saat itu Allah mau terlibat dalam hidup manusia dan Allah juga mau melibatkan kita dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami, tim doa YKB akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Kepongahan manusia ketika mengandalkan akal pikiran manusia justru diperhadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang seringkali membuat kami terperangah, takjub, begitu kagum dengan kejutan-kejutan Tuhan yang besar. Karena itu ya Tuhan, betapa tidak rendah hatinya kami ketika kami merasa bahwa dengan akal pikiran kami sanggup untuk bisa mengerti dan menyelami pekerjaan Tuhan yang besar. Melalui firman Tuhan secara khusus, ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar bahagia kepada Yusuf, kami belajar agar kiranya kami menerima dengan lapang dada. Ketika Allah mau melibatkan kami dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar, adalah sebuah kehormatan. Dan dengan demikian akal pikiran kami perlu kami tundukkan agar kiranya diterangi oleh visi Tuhan. Dan kami ikut dalam arak-arakan mewujudkan pekerjaan Allah yang besar. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Itu kiranya boleh kami yakini ya Bapa dalam hidup kami sehari-hari. Itu juga yang kami saksikan, itu juga yang kami alami. Dan Allah yang beserta dengan manusia, itu juga yang kami mau wartakan di tengah lingkungan sekitar kami. Inilah dua permohonan kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, peristiwa agung telah kita alami. Allah bersama dengan kita, melalui putranya kita beroleh anugerah keselamatan. Inilah berita, inilah kabar Injil itu, kabar yang baik itu. Kita nyanyikan Immanuel, Immanuel. Immanuel,
kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Saat teduh sejenak, dipersilakan duduk.